Account banyak mantu juga belajar. Ya, silakan Dina, dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa qaddara fahada wa amata wa ahya. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda. Syukur tak terkira pada malam hari ini atas kehadiran Keruta Dr. Haji Edi Syam yang memulai kajian kitab kita setelah Ramadan, yang mana dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas. Dan alhamdulillah pada malam hari yang berkah ini beliau memulai untuk melanjutkan kajian kitab-kitab karya Al-Maghfurullah Andre Geruta Kiai Haji Abdurrahman Ambu Dalem. Olehnya itu, sebelum kita menyerahkan waktu yang mulia ini kepada beliau, kami mohon dengan rendah hati kepada para hadirin dan hadirat untuk membacakan dan mengirimkan bersama surah Al-Fatihah kepada Andre Geruta Kiai Haji Abdurrahman Ambu Dalem. Ala hadhihi niyyah lahu Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kitab beliau tentang ilmu faraid yang berjudul Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid akan dilanjutkan kajiannya pada malam hari ini oleh Geruta Dr. Al-Haj Edi Syam, yang insya Allah akan dilanjutkan pada halaman yang ke-6. Mohon dikoreksi kalau tidak tepat. Oleh karenanya, waktu yang mulia ini kami serahkan kepada Geruta. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita haturkan puji dan syukur yang tak terkira kepada Yang Maha Kuasa, serta salawat dan salam sejahtera kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati, dan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami sampaikan kepada Anda Dr. Andi Muhammad Taufik selaku pemerhati
kitab-kitab atau karya tulis Al-Mukarram Antegurutta Al-Maghfurullah Haji Abdurrahman Amudale untuk kita selaku murid-muridnya. Sekalipun kita tidak sampai diajar langsung oleh beliau, namun sanad keilmuannya ya kita bisa termasuk di dalam rentetan sanad itu. Kita menerima ilmu dari guru kita menerima ilmu dari Antegurutta, dan kita berniat untuk mewariskan ilmu itu terus ke peserta didik kita. Demikianlah rentetan sanad keilmuan yang secara runtut syajaratul ilminya Al-Mukarram Antegurutta itu yang kita dapatkan sampai ke Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, dan kita yakin kalau sudah sampai di Al-Imam Asy-Syafi'i itu sudah sangat dekat ya, dan sudah sangat mu'tabar ya, rentetan sanadnya itu untuk sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah malam ini kitab Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid ya, kembali dengan izin Allah kita akan berniat untuk melanjutkan kajiannya. Semoga Allah membuka hati kita semua, pikiran kita semua untuk memahami isi kandungan kitab ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulisnya Al-Maghfurullah Almarhum Antegurutta. Semoga ilmu-ilmu yang terpendam di dalamnya itu kita bisa angkat, kita bisa tampakkan, dan untuk kita bisa warisi dan untuk mewariskannya, insya Allah. Pada pertemuan terakhir beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan, seingat saya itu memang kita sudah sampai pada halaman yang ke-6. Ya, seingat saya materi yang terakhir kita bahas itu Al-Mabhatsur Rabi' fil Furudi wa ashabiha ya, tentang bagian-bagian fardu dan ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya ya. Lalu jadi seperti yang kita ketahui di dalam ilmu faraid itu bahwa furudul muqaddarah itu ada 6. Bagian-bagian fardu itu ada 6. Ini kita mereview sedikit tingkatan kita waktu di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang melewati tonrong ini, insya Allah pasti pernah berhadapan dengan kitab ini. Kitab Matnur Rahibiyah, dan kajian ini sudah sangat lumrah ya, sangat lumrah. Seluruh saya ulangi, furudul muqaddarah itu ada 6 ya, bagian-bagian fardu itu ada 6. Bagian fardu itu ada 6. Yang pertama ashab an-nisfu 1/2. Yang kedua ar-ruba'u 1/4. Yang ketiga as-sumnu 1/8. Yang keempat as-sulusain atau as-sulusani 2/3. Yang kelima itu as-sulus 1/3, dan yang keenam itu as-sulus 1/6. Begitu Antegurutta di sini mencantumkan secara berturut-turut ya. Kalau yang biasa kita hafal itu 1/2, kemudian 1/3, kemudian 1/4, kemudian 1/6, kemudian 1/8, kemudian 2/3 ya.
kita pindah saja ke khamisan. Ashabus sulus. Ya. Ashabus sulus, ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga. Siapa oknum yang berhak mendapatkan sepertiga? Di sini Antegrutta mencantumkan, kita bisa melihat halaman yang ke-6, baris kedua dari atas, khamisan, bagian yang kelima, ashabus sulusi. Ya. Ashabus sulusi, ahli waris yang berhak mendapatkan bagian sepertiga. As-sulusu fardu isnaini minal warasah. Bagian sepertiga itu adalah bagian fardu bagi dua oknum dari ahli waris. Jadi dua oknum dari ahli waris ini yang berhak mendapatkan bagian sepertiga. Yang pertama al-ummu, ibu. Ya. Al-ummu, ibu. Syaratnya idza lam yakun far'u warisin wala adanu minal ikhwati wal akhwat. Jika di dalam kasus kewarisan itu tidak ada far'u-waris. Far'u-waris yang dimaksud di situ adalah anak, kemudian cucu. Ya, anak atau cucu. Ini anak ini secara mutlak anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian cucu yang dimaksud itu adalah cucu laki-laki atau cucu perempuan, tapi mesti dari anak laki-laki, tidak boleh dari anak perempuan. Ya, seperti yang pada umumnya kita sudah ketahui bahwa ketika ahli waris itu sudah disela oleh perempuan, maka terputuslah nasab kewarisannya. Ya, terputus. Orang Bugis mengatakan boleh letenna. Ya, boleh letenna. Jadi ini yang pertama, idza lam yakun far'u waris, jika dalam kasus itu tidak ada far'u waris, tidak ada anak, tidak ada cucu dari anak laki-laki. Wala ada minal ikhwah wal akhwat, dan juga tidak ada saudara ataupun saudari yang lebih dari satu. Nah, yang lebih dari satu. Jadi kalau ada saudara ataupun saudari sudah dua ke atas, maka sang ibu ini sudah terhalang untuk mendapatkan sepertiga. Turun bagiannya, tidak lagi sepertiga. Lalu saudara yang dimaksud di sini adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan, sama. Kemudian saudara seibu, saudara sekandung, ya, sekandung maksudnya seibu sebapak. Ya. Harus diperjelas dulu bahwa saudara itu ada tiga. Pertama, saudara kandung, seibu sebapak. Yang kedua, saudara sebapak saja, seibu tidak. Yang ketiga, saudara seibu saja, sebapak tidak. Nah, jadi yang pertama tadi itu akhun syakik atau ukhtun syakikah. Nah, yang kedua itu akhun li'ab atau ukhtun li'ab. Yang ketiga itu adalah akhun li ummin atau ukhtun li ummin. Nah, ini tiga jenis saudara ini. Nah, yang dimaksud di sini adalah saudara sekandung atau saudara sebapak. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Nah, selagi tidak cukup dua ke atas, dua atau lebih, maka ibu ini bersyarat untuk mendapatkan sepertiga. Ya, ini yang dimaksud oleh Antegrutta pada poin pertama, idza lam yakun far'u warisin wala adadu mithl ikhwah wal akhwat. Ya. Terus yang kedua al-isnani fa aksar. Al-isnani fa aksar min auladil ummi. Dua atau lebih, dua seterusnya ke atas, ya, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya, auladil ummi. Ya, auladil ummi yang dimaksud di sini adalah ukhtun atau akhun li ummin, saudari seibu. Ya. Jadi
saudari seibu itu kalau sudah lebih dari satu, ya, apakah dia laki atau perempuan, selagi jumlahnya lebih dari satu, maka bersyarat untuk mendapatkan sepertiga. Lalu di sini dikatakan idza kana al-mayyitu kalalah. Idza kana al-mayyitu kalalah. Jika si mayit itu atau si pewaris itu kalalah. Kalalah yang dimaksud di sini ya menurut definisi Al-Qur'an, jadi itu kalalah Al-Qur'an sendiri yang memberi definisi. Bisa kita lihat pada surah Al-Maidah ya ayat terakhir. Itu surah Al-Maidah ayat terakhir. Di situ dikatakan yastaftunak. Suatu hari sekelompok sahabat itu datang bertanya kepada Rasulullah meminta penjelasan, meminta fatwa. Yastaftunak. Ya. Lalu ayat ini menceritakan kulillah yuftikum fil kalalah. Sampai ke Muhammad bahwasanya Allah memberi fatwa kepada kalian atau memberi penjelasan kepada kalian tentang al-kalalah. Apa itu al-kalalah? Ini mru'un halaka laysa lahu walad. Ini mru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun. Jika seseorang wafat, apakah laki atau perempuan, lalu tidak memiliki anak, tidak ada keturunannya. Jadi anak yang dimaksud di sini ya apakah anak langsung ataukah cucu. Ya, jadi parwaris tidak ada ya. Walahu ukhtun. Tapi dia memiliki saudara. Maka saudari ya. Falaha nisfu ma tarak. Maka saudarinya itu berhak mendapatkan 1/2. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, ya. Dia mewarisinya itu ketika yang bersangkutan tidak memiliki anak. Jadi ini kalalah yang dimaksud di sini. Al-kalalah menurut definisi ulama adalah seseorang yang meninggal lalu tidak memiliki far'ul waris dan juga tidak memiliki aslul waris. Jadi tidak ada anaknya, tidak ada cucunya, kemudian bapaknya juga sudah meninggal lebih dahulu. Nih, coba dulu perbaiki dulu. Hilang nih. Halo? Halo? Yes, Tad. Kedengaran suara Tak? Sudah kedengaran? Iya. Kedengaran. Ya, kita lanjut ya. Ya. Jadi itu kalalah tadi yang dimaksud itu seseorang yang meninggal tidak ada ahli waris dari keturunannya dan juga asal warisnya itu leluhurnya semua sudah meninggal mendahului yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan itu tidak memiliki asal waris dan tidak lagi memiliki far'ul waris, namun memiliki saudara. Jadi saudara itu itulah yang menjadi ahli warisnya. Lalu yang dimaksudkan oleh Antegurutta di sini, bagian yang kedua, al-isnani fa aksar min auladil ummi, ketika saudari yang dimaksud itu adalah saudari kandung, saudari seibu, saudari seibunya yang ada. Sudah tidak ada bapaknya, ya, tidak ada juga ibunya, tidak ada juga anaknya, tidak ada, semua sudah tidak ada, saudaranya yang ada. Kalau saudara itu adalah saudari seibu, maka
ketika jumlahnya lebih dari 2, ya, entah itu saudari atau saudara, yang jelas dari pancar ibu, maka mereka berhak untuk mendapatkan sepertiga. Jadi saya ulangi, ini saudari seibu, ini unik ini, karena tidak dibedakan antara saudara dan saudari. Ya, kalau saudara sekandung dan saudara sebapak itu dibedakan. Lain bagiannya kalau akhul syakik, lain bagiannya kalau ukhtun syakikah, lain bagiannya kalau akhul li'ab, lain juga bagiannya kalau ukhtun li'ab. Sementara untuk li'um, ya, di sini Anda Guru lebih cenderung menggunakan istilah auladul tidak mengatakan akhul li'um, ya, karena memang ada perbedaan, ya. Perbedaan di antaranya yang paling menonjol itu kalau saudari seibu, ya, apakah dia laki-laki atau dia perempuan sama bagiannya. Ya, yang membedakan kalau dia sendiri 1/6. Kalau mereka sudah cukup 2 orang ke atas, meningkat bagiannya dari 1/6 menjadi 1/3. Ya, 2 yang dimaksud di sini boleh saja semuanya saudari, ataukah semuanya saudara, ataukah ada saudari, ada saudara. Nah, itu. Nah, ini uniknya. Boleh nanti kita beri tambahan penjelasan kalau masih kabur, karena memang belajar faraid ini ya mesti efektifnya ini kita gambar, ya, kita gambar kemudian kita tunjuk-tunjuk. Ini yang dimaksud. Kalau dijelaskan seperti ini kadang mengawang-awang saja pikiran kita. Jadi itu tadi 2 oknum yang berhak mendapatkan sepertiga. Di sini ada tambahan penjelasannya Ante Kuruta, fayakunu nasibul zakari wal unsa minhum fis sulusi ala sawa. Nah, itu. Maka bagiannya laki-laki dan perempuan di antara mereka yang dimaksud adalah auladul fis sulusi dalam hal bagian sepertiga ala sawa. Itu sama semua. Ya. Apakah laki-laki, ataukah perempuan, ataukah bercampur antara laki-laki dan perempuan, saudari, saudara, saudara semua, saudari semua, ataukah ada saudara atau saudari, tidak masalah. Yang jelas kepala yang dihitung, ya, bukan jenis kelamin. Ya. Jadi kalau kepalanya 2, maka mereka semua mendapatkan 1/3. Kalau hanya 1, dia mendapatkan 1/6. Laki atau perempuan sama. Ya, jamaah virtual rahimana rahimakumullah. Saya pikir selesai untuk ashabus sulus ini, ya. Jadi ashabun nis 1/2 sudah, ashabur rub'i 1/4 juga sudah, ashabus sumun, ya, pemilik 1/8 juga sudah, ashabus sulusain, ya, pemilik, ya, oknum dari ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 juga sudah. Ya, yang terakhir tadi ashabus sulus, ya. Ya, pemilik 1/3. Sekarang kita pindah ke ashabus sudus, ya, ashabus sudus. Jadi oknum-oknum dari ahli waris yang berhak untuk mendapatkan 1/6. Ya. As-sudusu fardu sab'ati minal warasah. 1/6 itu adalah bagian pardunya 6 golongan dari ahli waris. Ya. 6 golongan dari ahli waris ini yang berhak mendapatkan bagian fardu 1/6 dengan syaratnya masing-masing. Ya. Kita lihat yang pertama, Ante Guruta di sini menyebutkan adalah al-abu, bapak. Ya. Al-abu idza kana lil mayyiti far'u warisin. Idza kana lil mayyiti far'u warisin. Jika
si mayit itu orang yang wafat. Nah, jadi mayit di sini pewaris. Nah, jadi bedakan antara pewaris dengan ahli waris. Mayit itu pewaris atau muwaris. Nah, kemudian orang-orang yang masih hidup itu dari kalangan keluarganya itu namanya ahli waris. Ya, ahli waris yang berhak menerima kewarisan itu ahli waris. Nah, yang berhak menerima kewarisan. Nah, yang diwarisi itulah pewaris. Ya, di sini atau al-mayyit. Nah, karena di dalam aturan faraid harta itu nanti dibagi. Nah, jadi kewarisan itu syaratnya ini awal-awal pengajian kita sudah dijelaskan. Ya. Salah satu syarat mutlak terjadinya kewarisan itu adalah mautul muwarisi. Ya, mesti disyaratkan itu si pewaris mati dulu. Kalau masih hidup, bukan kewarisan namanya. Ya, bukan kewarisan namanya kalau masih hidup pewarisnya. Nah, jadi yang pertama, ya, yang berhak mendapatkan seperenam, yang pertama adalah al-abu, bapak. Ya, idza kana lil mayyiti, jika si mayit itu far'u warisin memiliki ya keturunan. Jadi keturunan yang dimaksud di sini adalah pertama anak kandung, apakah laki-laki atau perempuan. Yang kedua cucu laki-laki atau cucu perempuan, tapi mesti dari pancar laki-laki. Ya, seterusnya ke bawah. Ya, wa insafal, ya, seterusnya ke bawah. Yang kedua, ya, yang kedua, al-jaddu wa in ala inda adamil abi. Al-jaddu wa in ala inda adamil abi. Kakek. Ya, jadi kakek itu ada dua ya. Ada al-jaddu sahih, ada al-jaddu ghairu sahih. Jadi ada kakek yang dibenarkan untuk mendapatkan kewarisan, ada kakek tidak dibenarkan untuk mendapatkan kewarisan. Yang pertama itu al-jaddu sahih adalah abul abi, bapaknya bapak. Nah, itu ahli waris itu. Kalau al-jaddu ghairu as-sahih yaitu abul ummi, bapaknya ibu. Jadi bapaknya ibu itu kakek, bapaknya bapak juga kakek. Jadi sama-sama kakek. Nah, bapaknya bapak itu berhak mendapatkan kewarisan. Makanya dikatakan al-jaddu as-sahih. Kalau bapaknya ibu tidak berhak mendapatkan kewarisan itu. Ghairu sahih. Nah, jadi ini itu sedikit yang harus dipahami. Beda nanti kalau jad datang. Nah, kalau jad datang itu nenek. Nah, kalau jad datang itu dari pancar bapak dan pancar ibu, kedua-duanya mendapat. Nah, jad datun li ummin, jad datun li abin, kedua-duanya mendapatkan kewarisan. Ya, jadi ini bukti bahwasanya di dalam kewarisan Islam tidak selalu laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Tidak selalu. Ini contohnya ini. Ya, nenek dari pancar ibu, ya apa? Yang namanya nenek lebih kuat daripada kakek. Kalau kakek hanya dari pancar bapak saja dapat. Tapi kalau nenek dari pancar ibu dan dari pancar bapak semua dapat. Tidak ada yang jatuh. Ya. Nah, kecuali ya kalau hajibnya ada ya. Jadi kalau jadatul li ummin itu ya jadatul li ummin itu dijatuhkan oleh ibu ya. Jadatul li abin itu dijatuhkan oleh ibu dan bapak. Nah, di sini lagi terlihat bahwa kakek dari pancar ibu, nenek dari pancar ibu, ya lebih kuat daripada nenek dari pancar bapak. Nenek dari pancar bapak itu, ya lebih lemah
ketimbang dengan nenek dari pancar ibu. Ya, karena kelihatan dari hajibannya, kalau pancar ibu itu dimahjubkan oleh ibu saja. Nah, kalau dari pancar bapak, nah, kalau nenek dari pancar bapak itu dimahjubkan oleh ibu dan bapak. Sekarang kita lihat lagi berikutnya. Al-jaddu wa in ala inda adamil abi. Al-jaddu wa in ala inda adamil abi. Kakek seterusnya ke atas ketika tidak ada bapak. Ya. Jadi ketika tidak ada bapak, maka jaddu itu berhak untuk mendapatkan warisan. Namun bagiannya jaddu ini tidak persis sama dengan bagiannya bapak. Jadi jaddu itu menggantikan kedudukannya bapak ketika bapak sudah meninggal, namun bagiannya tidak persis sama. Ya, tidak persis sama ya. Nah, buktinya jaddu itu mendapatkan 1/6. Jaddu mendapatkan 1/6. Sementara seandainya bapak itu mendapatkan sisa, kecuali kalau ada far'ul waris. Ya. Terus yang ketiga, al-ummu idza kana lil mayyiti far'u warisin. Al-ummu, ibu, jika lil mayyiti, orang yang meninggal itu far'u warisin, memiliki ya far'u waris keturunan. Ya, jadi ketika disebutkan far'u warisin selalu maknanya, selalu konotasinya itu tadi anak, cucu. Ya. Anak laki-laki atau anak perempuan. Ataukah cucu laki-laki atau cucu perempuan, tapi mesti dari anak laki-laki. Tidak boleh dari anak perempuan. Nah itu. Idza kana lil mayyiti far'u warisin au adadum minal ikhwati wal akhwati mutlaqan. Ya. Ataukah memiliki saudara atau saudari yang berbilang-bilang. Adat berbilang-bilang maksudnya jumlahnya 2 ke atas. Ya. Kalau satu itu tunggal, nanti dianggap berbilang kalau lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1, apakah dia laki-laki atau perempuan secara mutlak, nah, maka ibu ini turun bagiannya yang tadinya 1/3 menjadi 1/6. Jadi ibu ini masuk ashabus sulus dan juga masuk ashabus sudus. Ya. Berikutnya yang keempat, al-jaddatu fa'aksar inda adamil ummi. Al-jaddatu fa'aksar inda adamil ummi. Satu nenek atau kedua nenek ketika ibu tidak ada. Ini maksudnya, ini kenapa dikatakan 2 nenek? Nah, itu tadi karena nenek itu ada kemungkinannya dalam satu kasus kewarisan 2 nenek yang menjadi ahli waris. Pertama nenek dari pancar ibunya, yang kedua nenek dari pancar bapaknya. Kedua-duanya masih hidup. Ya, berpeluang kedua-duanya mendapatkan kewarisan. Ya, kalau ibu tidak ada. Kalau ibu sudah wafat, tapi kalau ibu masih hidup, maka 2 nenek ini semua terhalangi untuk mendapatkan kewarisan. Pancar bapak dan pancar ibu semua dijatuhkan oleh ibu. Nah, ini betapa kuatnya ini ibu menjatuhkan 2 nenek. Sementara bapak itu kemampuannya hanya menjatuhkan 1 nenek. Nenek dari pancar bapak saja. Ya, bapak tidak mampu menjatuhkan nenek dari pancar ibu. Nah, di sini lagi kelihatan kekuatannya ibu selaku wanita dan bapak selaku laki-laki, ya lebih kuat menjatuhkan ibu daripada bapak. Dalam hal kaitannya dengan jaddatul. Terus yang kelima, bintul ibni.
bintul ibni fa aksar. Yang dimaksud bintul ibni itu adalah anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Fa aksar. Binti sulbi. Nah, ma'a binti sulbi jika bersama dengan anak perempuan kandung. Jadi anak perempuan kandung ya jika bintul ibni anak ini cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki sama adanya sendiri atau banyak ketika bersama dengan bintu sulbi. Ya, bintu sulbi ini adalah anak perempuan kandung. Nah, berarti tantenya. Kalau bahasa kita, dia bersama dengan tantenya. Saudara perempuannya bapaknya. Nah, saudara perempuannya bapaknya. Maka ini bintul ibni yang tadinya mendapatkan 1/2 turun bagiannya menjadi 1/6. Ya. Yang berhak mendapatkan 1/2 itu adalah bintul ibni bagiannya turun menjadi 1/6. Idza lam yakul laha mu'assab. Ya. Idza lam yakul laha mu'assib. Nah, jika tidak ada yang mengasabakannya. Nah, yang mengasabakannya itu adalah ibnul ibni. Kalau ada ibnul ibni, anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, dia bersaudara, ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, maka itu berkongsi untuk mendapatkan sisa. Nah, kalau dia berkongsi untuk mendapatkan sisa, maka ya bagiannya itu pasti meningkat, tidak lagi 1/6, di atasnya 1/6. Ya. Itu yang kelima. Terus yang keenam, ini yang terbanyak ini, ya. Ashabus sulus ini yang terbanyak. Dan memang paling panjang baitnya itu di Matnur Rahibiyah, Ashabus sulus. Yang keenam adalah al-ukhtu lil abi fa aksar. Saudari sebapak satu atau lebih. Ma'al ukhti syaqiqah, ya, kalau bersama dengan atau jika bersama dengan al-ukhti syaqiqah, saudari kandung. Nah, kalau ada saudari kandung bersama dengan saudari sebapak, nah, ini saudari sebapak apakah jumlahnya satu atau banyak, sama saja. Kapan bersama dengan saudari kandung, nah, idza lam yakul laha mu'assib, selagi tidak ada yang mengasabakannya, maka ukhtul li'ab itu turun bagiannya menjadi 1/6, seperti di atas bintul ibni. Turun bagiannya menjadi 1/6 ketika ada bintung. Nah, kalau ini ukhtul li'ab juga turun bagiannya menjadi 1/6. Nah, kalau ada ukhtun syakikah. Nah, yang terakhir adalah al-fardu min auladil ummi idza lam yuhjab. Ya, al-fardu min auladil ummi. Jika saudari seibu atau saudara seibu itu tunggal, hanya sendiri, selagi tidak ada yang memahjubkannya, maka dia berhak mendapatkan 1/6. Nah, jadi inilah 7 golongan yang berhak mendapatkan 1/6 dari bagian kewarisan ketika terjadi kasus di mana seseorang meninggal lalu salah satu dari 7 ini yang menjadi ahli warisnya dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi, maka yang bersangkutan itu
Ya, dipastikan bagiannya adalah 1/6 dari akumulasi harta yang ditinggalkan oleh si mayit atau si pewaris. Ya. Jamaah virtual rahimana wa rahimakumullah. Saya pikir pengantar materi kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Oleh karena lanjutan pembahasan kita berikutnya itu fil asabah. Ya, kita akan melihat lagi bagaimana bagian asabah. Nah, kalau ini bagian asabah itu tidak terlalu ribet. Yang ribet memang ini adalah ashabul furud. Ya, ashabul furud. Ya, sehingga kita bagi 2 sesi karena penjelasannya panjang. Ya, penjelasannya panjang. Jadi saya ulangi untuk lebih memperjelas lagi bahwa furudul muqaddarah fi kitabillah sittatun. Bagi yang fardu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran itu ada 6. Jadi ini bukan ijtihad ulama. Memang itu adalah nas Al-Quran. Jadi mungkin bagian fikih yang paling sedikit perselisihan pendapat ulama ditemukan adalah warisan. Oleh karena ayat ataupun hadis yang berbicara tentang kewarisan ini pada umumnya jelas. Nah, karena jelasnya sehingga mengurangi atau menepis perselisihan pendapat ulama. Nah, oleh karena seperti yang kita ketahui bahwa kapan ulama berselisih pendapat dalam suatu perkara, itu indikator bahwa perkara itu tidak jelas. Itulah sehingga diperselisihkan karena tidak jelasnya. Kalau jelas, maka pasti ulama sepakat. Jadi sesuatu yang disepakati oleh ulama itu pasti jelas. Sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama itu pasti tidak jelas. Nah, sehingga kita tidak boleh ekstrim pada perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Karena kita tidak tahu di antara yang berselisih ini mana yang paling tepat. Ya, dan kita yakin insya Allah semuanya benar selagi rujukannya Al-Quran dan hadis, insya Allah. Ya, yang repot sebagian saudara kita ini yang ekstrim, ya persoalannya khilafiyah, lalu merasa pendapatnya saja yang benar, pendapatnya itu harga mati, semua yang berbeda dengan pendapatnya itu diingkari. Walhamdulillah. Ya, ini etika yang tidak tepat di dalam melihat perselisihan pendapat ulama. Jamaah virtual rahimana wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini pengantar materi kita. Seperti biasanya, waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk berdiskusi. Pada Adinda Dr. Andi Taufik, kami persilahkan untuk memandu acara. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Guru Tak atas pemaparannya. Lanjutan dari pembahasan yang keempat, Ashabul Furud. Kita akan melanjutkan pada sesi diskusi. Kami mempersilahkan kepada para hadirin dan hadirat dalam kajian virtual ini untuk menyampaikan hal-hal yang perlu didiskusikan. Boleh langsung berinteraksi dengan raise hand atau via chat. Sambil menunggu respon dari para hadirin, kami ingin memulai untuk memanfaatkan waktu yang mulia ini bertanya kepada Guru Tak. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa Ashabul Furud ini panjang penjelasannya dan sepertinya tidak mudah untuk menghafalkannya dalam jangka waktu yang lama. Pertanyaan kami pada Guru Tak, mungkinkah ada rumusan singkat atau konsep singkat dalam memahami bagian-bagian Ashabul Furud ini sehingga memudahkan kita untuk mengingatnya?
Demikian Ustaz. Sambil menunggu jika ada respon dari hadirin yang lain. Tafadhol. Baik, Adinda Dr. Taufik, ya. Jadi kalau yang beliau tadi tanyakan, adakah rumus singkat atau kaidah-kaidah yang simple, sederhana, yang secara cepat kita bisa mengetahui bagian ashabul furud, ya. Siapa-siapa yang mendapatkan seperdua, siapa yang mendapatkan sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Ada tabel itu yang ditulis oleh Urta Asy'ari di Tontonge, dan saya pikir mereka yang pernah melewati madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah di Tontonge itu, ya, saya yakin pasti pernah berhadapan dengan tabel itu. Dan seterusnya oleh mahasiswa kita di Sekolah Tinggi DDI Mangkoso jurusan syariah itu sudah mengembangkan itu tabel. Kami pernah melihat tabelnya itu sudah dikembangkan, ya, ditambah penjelasannya. Dengar-dengar tambahan penjelasannya itu tetap mendapatkan restu dari Urta Asy'ari yang menulis langsung atau merakit langsung, ya, tabel itu, dan itu sangat membantu itu, ya, sangat membantu itu. Oleh karena betul tadi dikatakan oleh Adinda Dr. Andi Taufik bahwa kalau kita melihat penjelasannya, Andre Gruta di sini sudah simpel caranya menjelaskan masing-masing bagian dari 6 furudul muqaddarah, tapi rasa-rasanya, ya, masih sulit untuk kita memahami secara cepat. Ya, butuh penelaahan yang intens, ya, beberapa waktu, dan ketika kita berhadapan dengan kasus, ya, mesti kembali kita membuka kitab ini. Nah, itu pun kalau kita tidak paham ketika dijelaskan, maka, ya, kemungkinannya untuk kita keliru lebih dominan ketimbang dengan kemungkinannya kita untuk benar. Ya. Jadi sampai malam hari ini, metode yang paling tepat untuk cepat mengenali bagian masing-masing ahli waris itu adalah itu tadi tabel. Di tabel itu tertulis furudul muqaddarah fi kitabillah. Nah, disebutkan itu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Nah, lalu di sampingnya itu ada at-ta'assub, ya, at-ta'assub, ya, di situ ada asabah bin nafsi, asabah bil ghairi, asabah mal ghairi. Lalu di sampingnya lagi itu, ya, itu tertulis al-hajibat, ya, al-hajibun wal hajibat, ya, al-hajibun wal hajibat. Al-hajbul khirman, karena hajib itu ada 2, ada khirman, ada nuqsan. Kalau khirman itu menjatuhkan sama sekali. Kalau nuqsan itu menjatuhkan dari bagian yang terbanyak turun menjadi bagian yang tersedikit. Nah, itu nuqsan namanya, mengurangi. Ini tadi kita ada nuqsan di sini banyak. Nah, di antaranya ibu, ya, ibu itu, ya, pada mulanya mendapatkan 1/3, tapi karena ada far'ul waris, maka turun bagiannya dari 1/3 menjadi 1/6. Nah, itu juga karena dihijab hajab, tapi hajabnya itu adalah nuqsan, bukan hirman.
Saya pikir begitu Adinda. Kembali merujuk saja ke tabel itu. Sampai hari ini itu cara yang tepat. Apa itu cara yang cepat untuk segera mengenal bagian-bagian ahli waris. Ya. Ya, terima kasih banyak, Guru Ta. Di sini ada pertanyaan via chat. Kami bacakan dari Bapak Sanusi Beduh. Assalamualaikum. Bagaimana jika seseorang membuat wasiat hibah tentang pembagian harta sebelum meninggal karena ahli waris masih kecil dan kebetulan cacat mental, di mana keluarga yang menjaga anak tersebut yang diberi semua harta hibah dan keluarga lainnya tidak ada hak hibah. Pertanyaannya, manakah yang berlaku? Hukum waris atau hibah ketika dia meninggal? Maksudnya yang memberi wasiat. Syukran. Tafadhal ya Ustaz. Ya, bismillah. Jadi pertama, wasiat dan kewarisan itu mesti dibedakan. Wasiat, kewarisan, hibah. Nah, itu mesti dibedakan. Jangan dikacaukan maknanya. Kalau kewarisan itu jelas mesti dibagi setelah ahli warisnya meninggal. Mesti dibagi setelah pewarisnya meninggal. Itu warisan. Kalau wasiat, ya, kalau wasiat itu ya diserahkan pada saat masih hidup yang punya harta. Si pemberi wasiat menyerahkannya ketika masih hidup. Namun perjanjiannya ya akadnya itu ketika masih hidup, tapi nanti diserahkan barang yang diwasiatkan itu setelah wafat. Ya, jadi akadnya itu ketika masih hidup, ya, tapi syaratnya diserahkan nanti ketika wafat. Lalu tidak boleh yang menerima wasiat itu sekaligus ahli waris, tidak boleh. Ya, la wasiata li warisin. Tidak ada wasiat yang dibenarkan kalau dialamatkan kepada ahli waris. Ya. Oleh karena kapan itu terjadi berarti dia mendapatkan nanti bagian yang ganda. Mendapatkan kewarisan dan mendapatkan juga wasiat. Jadi mana lebih kuat? Apakah wasiat atau kewarisan? Ya jelas kewarisan lebih kuat daripada wasiat. Karena orang yang sudah mendapatkan kewarisan tidak boleh lagi mendapat wasiat. Bukan sebaliknya, orang yang diberi wasiat batal kewarisannya, tidak. Jadi bukan sebaliknya. Jadi yang batal wasiatnya itu adalah ahli waris. Bukan yang batal kewarisannya adalah orang yang menerima wasiat. Jangan dibalik. Nah, jadi itu indikator bahwa kewarisan, jadi perpindahan harta, perpindahan kepemilikan itu antara kewarisan dan wasiat masih lebih kuat kewarisan daripada wasiat. Nah, itulah makna la wasiata li warisin. Terus tadi kalau hibah, ya hibah itu lain. Ya, hibah itu diserahkan pada kan hibah itu pemberian. Nah, si pemberi berakad pada saat masih hidup dan juga diserahkan pada saat masih hidup. Itu hibah itu ya. Hibah boleh saja diserahkan kepada ahli waris, ya ahli waris dengan persetujuan ahli waris yang lain, ya itu boleh saja. Kemudian ini demi untuk menjaga jangan sampai terjadi ketidakadilan. Makanya di dalam kompilasi hukum Islam itu untuk menghindari untuk menutup pintu kezaliman, ya. Jadi untuk menutup pintu kezaliman, jangan sampai ada ahli waris itu yang mendapatkan bagian yang banyak
dia mendapatkan hibah, juga mendapatkan nanti kewarisan. Maka dalam kompilasi hukum Islam itu, hibah yang diserahkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya ketika masih hidup, itu bisa dianggap kewarisan. Sudah bisa diposisikan itu sebagai kewarisan. Nah, untuk menghindari jangan sampai ada anak yang terlalu banyak bagiannya, over, sementara yang lain kasihan ini terkuras bagiannya. Ya, jadi kalau semasa hidupnya dia sudah diberi banyak oleh orang tuanya, sudah dibelikan motor, dijualkan sawah, dia kuliah, dinikahkan lagi. Nah, sementara ini ada adiknya tidak kuliah, tidak beli motor, tidak pernah dijualkan sawah. Ya, dia menikah, menikahnya itu dari payahnya sendiri. Nah, tiba-tiba nanti harta kewarisan itu mau dibagi dengan bagian yang sama. Waduh. Nah, ini yang kakak ini sudah pernah banyak mengambil sebelumnya. Nah, maka hibah yang pernah dia terima itu bisa diposisikan sebagai kewarisan, sehingga keadilan atau keadilan secara distribusi itu bisa lebih bisa tercapai. Ya. Itu ijtihadnya ulama kita di dalam kompilasi hukum Islam. Apa tadi pertanyaannya? Apa sudah terjawab ini, Adinda, Dr. Taufik? Tapi Ustaz, kasusnya ini menghibahkan harta sebelum meninggal kepada ahli warisnya yang masih kecil dan cacat mental. Oh iya. Yang menjaga dan mengelola harta itu adalah salah seorang keluarga. Ya, ya. Namun keluarga yang lain tidak mendapatkan hibah. Pertanyaannya, manakah yang berlaku bagi si anak ini tadi? Hukum waris ataukah hibah? Oh iya. Ketika yang orang tuanya ini meninggal. Nah, jadi hibahnya itu menurut konfirmasi hukum Islam itu hibahnya itu sudah bisa diposisikan sebagai kewarisan. Ya. Jadi ketika semasa hidupnya semasa hidupnya itu sudah diberi bagian yang banyak, mengingat dia cacat mental, jadi ada orang yang diberi amanah untuk mengurusinya, maka diambilkanlah bagiannya untuk mengurusi anak ini, ya sepanjang sepanjang hayatnya, dan ketika nanti wafat orang tuanya, ya ketika nanti wafat orang tuanya, apakah masih mendapatkan kewarisan? Dilihat dulu, ya, berapa harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya ini. Nah, kalau harta yang ditinggalkan, harta pusakanya ini banyak, nah, jadi misalnya harta pusaka ini masih 1 miliar, ya, dalam bentuk uang misalnya, masih 1 miliar. Sementara yang anak ini memang pernah dikasih hibah 100 juta. Ya, lalu anak ini hanya 2 orang bersaudara. Nah, tidak mungkin saudaranya yang satu ini dikasih 900 juta, sementara anak ini hanya karena hibah 100 juta sehingga terhalang lagi untuk mendapatkan kewarisan berikutnya. Tidak begitu. Ya. Nah, jadi ini sang anak ini, ya, kalau mau dihitung hibahnya itu adalah kewarisan, boleh juga. Nah, tapi masih tetap mendapatkan 400 juta. Ya. Kalau dia bersaudara semuanya laki-laki, yang satu ini karena cacat, ya, disegerakan bagiannya, bukan kewarisan tapi hibah namanya, karena pewarisnya masih hidup. Nah, dihibahkan 100 juta. Sementara kewarisan ini kewarisan ini misalnya 900 juta. 900 juta kewarisannya. Saudara laki-laki yang satu itu ya dapat 500 juta. Nah, ini yang cacat ini masih dapat 400 juta. Nah, jadi 400 juta plus hibahnya dulu 100 juta, akumulasinya juga 500 juta. Sama. Ya.
Mungkin sudah terjawab mungkin pertanyaannya. Insya Allah. Ya. Kalau misalnya masih ada, boleh di chat kembali. Ini ada pertanyaan selanjutnya kepada Guru Ta. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya dari Nurul Mutmainnah. Bagaimana pandangan ulama akan orang tua yang sudah memberi kejelasan setiap hibah dan wasiat untuk setiap anaknya kelak saat ia dan istrinya meninggal dunia. Hal di atas dilakukan karena ditakutkan ketika mereka wafat akan terjadi pertikaian antar anak. Jadi mereka sebelum meninggal menetapkan bagiannya masing-masing. Tafadhal ya Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi begini, itulah tradisi pada umumnya kita di daerah Bugis, Makassar juga saya pikir ya, kurang lebih sama dengan tradisinya orang Bugis. Ya, yang pertama itu memang sudah dibagikan ya dengan harapan nanti kalau orang tua ini wafat mereka bertengkar. Nah, itu yang dihindari sehingga dibagikan memang. Ya, kalau seperti itu caranya bukan kewarisan namanya, karena tegas dikatakan bahwa yang namanya kewarisan itu salah satu syaratnya adalah mautul muwaris. Si pemberi waris itu sudah wafat. Kenapa ada syarat begini? Sebenarnya dikhawatirkan, ini dikhawatirkan. Ketika orang masih hidup itu, kan kita tidak tahu sampai kapan matinya. Kalau dia masih hidup. Ya. Yang kedua, orang yang masih hidup itu artinya masih butuh harta, masih butuh belanja. Kalau dia langsung ya bagi semua hartanya, bagaimana hari esoknya nanti? Nah, itu tidak ada jaminan. Nah, anak yang sudah mengambil hartanya ini, ya kalau mereka itu tidak punya belas kasih kepada orang tuanya, bisa saja orang tuanya yang tadinya kayak jatuh menjadi miskin. Karena tidak ada lagi hartanya sama sekali. Sudah terbagi kepada semua ahli warisnya sebelum dia meninggal. Nah, ini kekhawatiran yang kedua. Kekhawatiran yang ketiga, ini biasanya orang itu kalau sudah dekat-dekat akhir hayatnya, ya, sudah menjelang akhir hayatnya, ada keinginannya untuk berwakaf. Nah, baru terbuka hatinya untuk berinfak. Ya, jadi kesempatan itu jangan sampai disia-siakan selagi dia punya harta. Tapi kesempatan itu pasti hilang kalau hartanya sudah dibagikan semua kepada ahli warisnya sementara dia masih hidup. Sudah mau berwakaf, sudah habis hartanya. Hartanya sudah habis baru mau berwakaf. Jadi ini 3 kemungkinan yang dihindari minimal sehingga ditetapkan syaratnya kewarisan itu mesti ahli warisnya sudah meninggal. Tadi kalau ditanyakan ya tradisi yang banyak berkembang, ya mungkin belum diserahkan hartanya tapi dia sudah bagi-bagi. Ya sawah sekian hektar miliknya anak pertama, kebun sekian hektar miliknya anak kedua, rumah ini beserta tanah dan perabotnya, tanahnya, rumahnya, perabotnya ini untuk anak terakhir. Bolehkah begitu? Ya, boleh saja ada wasiat seperti itu. Hanya saja tetap ada yang dikhawatirkan ya. Tetap ada yang dikhawatirkan. Ya. Belum diserahkan. Ya, itu tadi belum diserahkan. Tapi sudah ada wasiat. Besok-besok sang orang tua ini meninggal, maka bagi-baginya seperti ini. Sawah anak pertama, kebun anak kedua, rumah beserta isinya anak ketiga. Ya. Ya. Itu ada kemungkinannya masih berubah. Ya, karena perjalanan hayat si pewaris ini belum berakhir. Ya, ada kemungkinannya ya si pewaris ini sebelum wafat masuk rumah sakit dulu, dioperasi dulu, banyak biayanya. Terpaksa sawahnya dijual.
Karena sawahnya dijual, maka bagiannya anak pertama kan kurang. Nah, karena sawahnya dijual, nah, sehingga mesti bergeser. Ditambal sulam itu diambil sebagian kebun atau diambil sebagian rumah. Nah, itu jadi itu kemungkinan seperti itu yang tidak bisa dihindari. Nah, sehingga tetap dianggap tidak tepat. Ya, sekalipun itu tidak sampai dilarang sama sekali, ya, tidak. Ya, kira itu. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan ketiga dari chat. Bagaimana jika sekiranya dalam pembagian kewarisan dalam sebuah keluarga dibagi berdasarkan kesepakatan dan kekeluargaan tanpa berdasar dari pembagian ashabul furud itu? Ya. Nah, jadi begini. Yeah. Itu di dalam Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan wasulhu khair. Wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Ya, jadi membagi harta warisan sesuai dengan kesepakatan di luar rumusan syariat itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Selagi masing-masing ahli waris ini mengetahui bahagiannya sesuai dengan aturan syariat. Nah, jadi jangan langsung dilangkahi aturan syariat. Nah, jadi masing-masing ahli waris dulu ini didudukkan lalu dibagi berdasarkan aturan syariat. Ketika masing-masing ahli waris sudah mengetahui menurut aturan syariat bagiannya sekian, lalu sepakat untuk membagi rata, misalkan, ya, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada dapat 1/6, ada dapat 2/3, misalkan, ya, kan otomatis tidak sama itu. Tapi lalu mereka sepakat mengatakan bahwa dibagi rata saja, ya, tidak usah ada 1/2, 1/3, kita bagi rata saja, ikhlaskan. Yang banyak bagiannya mengikhlaskan kepada keluarga yang sedikit bagiannya dengan atas kasih sayang, belas kasih. Bagaimana itu? Ya, inilah wasulhu khair. Boleh itu. Nah, yang tidak boleh kalau dilampaui hukum syariat. Ya. Langsung dibagi rata karena tidak mau pusing. Dibagi rata saja. Kemudian hari nanti dia tahu, oh ternyata bagiannya dia andainya menurut aturan syariat 2/3. Ya, tapi karena dibagi rata dulu itu, ya, maka nilainya bukan lagi 2/3. Andainya 2/3 itu yang berlaku, mungkin bagiannya adalah 300 juta. Tapi karena dibagi rata, tinggal 100 juta. Muncul an-nadama di belakang hari, penyesalan di belakang hari. Itulah sehingga tidak dibolehkan. Nah, itu sehingga tidak dibolehkan. Dilarang melampaui hukum syariat. Kesepakatan yang melampaui hukum syariat itu dilarang. Ya, kesepakatan boleh, yang penting persilahkan dulu hukum syariat ini berbicara untuk memutuskan bagian masing-masing ahli waris. Setelah mereka tahu bagiannya masing-masing menurut aturan syariat, maka dipersilahkan untuk melakukan kesepakatan. Kalau demikian boleh. Ya, kalau demikian boleh. Kalau langsung kesepakatan tanpa mengetahui rumusan syariat sebelumnya, itu yang tidak boleh. Terima kasih. Pertanyaannya, ketika terjadi melampaui hukum syariah, implikasinya, pertanyaan terakhir ini, Ustaz, berdosa atau tidak orang tuanya? Ini bukan orang tua. Kan ini orang tua kan sudah wafat. Ya. Orang tua ini selaku si pewaris kan sudah wafat. Kecuali misalnya begini, bapak yang wafat, ibu masih hidup. Ibu ini bersitegang untuk membagi rata semua ahli kewarisannya.
karena tidak sampai hati membedakan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya. Langsung semua dibagi rata saja. Nah, sementara aturan syariat tidak begitu. Apakah berdosa? Ya jelas, karena menabrak hukum syariat. Ya, tidak boleh kasih sayang ini yang dominan sehingga aturan Allah itu diabaikan, tidak boleh. Aturan Allah harus di atas segala-galanya. Ya, aturan Allah itu untuk mengatur kita. Ya, persilahkan dulu berbicara. Nah, setelah kita mendengar keputusannya hukum syariat, baru diizinkan untuk melakukan kesepakatan yang lain. Jangan lampaui. Kalau dilampaui ya jelas kita berdosa. Jadi yang berdosa ahli waris, bukan pewaris. Yang berdosa itu semua yang sepakat, yang sekongkol itu berdosa semua. Itu al-ishtiraku fi ma'siyatillah. Mereka semua dianggap sekongkol untuk mendurhakai Allah. Oh iya. Jadi mesti yang sadar di antara mereka itu mengingatkan. Jangan karena merasa diuntungkan, dia diamkan. Oh, tidak boleh. Iya. Ada juga tadi ini yang raise hand dari Muhammad Ali Banin. Fadal. Mungkin ingin bertanya langsung. Persilahkan. Ya, silahkan. Fadal. Ya, silakan. Silakan dari Muhammad Ali Banin. Fadal. Mungkin ada kendala teknis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Min fadlikum ya Syekh. Tabe Gurupta, perkenankanlah kami bertanya, bagaimana jika ada pasangan yang telah melakukan akad nikah, namun belum melakukan duhul atau hubungan suami istri, akan tetapi sang suami meninggal. Apakah sang istri mendapatkan harta warisan dari suami seperti biasanya, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya, Gurupta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menarik tadi pertanyaannya. Ya, ketika seseorang atau sepasang suami istri ini sudah jatuh akad nikahnya sudah jatuh, berarti hukumnya sudah jatuh. Hukum suami istri itu sudah jatuh. Tiba-tiba salah satunya wafat. Secepat itu kasih wafat sebelum disentuh oleh suaminya. Apakah sang istri ini tetap menjadi ahli waris dari suaminya? Itu pertanyaannya. Jadi di sini harus diperjelas bahwasanya yang namanya ikatan suami istri itu terjadinya dukhul bukan syarat. Bukan syarat untuk dikatakan suami istri ketika si istri ini sudah disentuh oleh suaminya. Ya, jadi andai kata seorang suami menikahi seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ya akad nikah tahun ini sampai 10 tahun ke depan tidak pernah sentuh istrinya. Ya, selagi keduanya masih rela, ya tidak ada masalah, maka pernikahan itu tetap eksis. Ya, bukan berarti pernikahannya tidak sah karena tidak bersentuhan, tidak. Nah, tetap sah itu ya. Selagi keduanya itu rela menerima kenyataan seperti itu. Andai kata itu terjadi. Nah, jadi kalau salah satunya wafat, bagaimana? Apakah yang hidup itu menjadi ahli waris dari suaminya? Iya. Ya, karena pernikahan itu adalah penyebab terjadinya kewarisan. Ya.
Asbabul mirasil warasalasa kullu yufidu rabbal wirasa wa hiya nikahun wa wala'u wa nasab. Wa hiya nikahun, nah itu pertama dulu, wa wala'u wa nasab. Nikah perbudakan dan keturunan, hubungan darah. Jadi ini pernikahan ini ya sekali lagi ya dukhul itu tidak menjadi persyaratan sahnya akad nikah. Sahnya akad nikah itu semata-mata dari akadnya. Kalau akadnya itu sah, maka pernikahannya itu sah. Ya, selagi tidak terjadi talak atau tidak terjadi kematian di antara salah satunya, maka tetap pernikahannya itu dianggap eksis. Nah, suatu ketika nanti berujung dengan kematian, maka yang mati itu adalah pewaris, yang hidup itu adalah ahli waris. Ya, demikian. Ya, alhamdulillah. Tapi Guru tak masih ada satu pertanyaan di chat. Mudah-mudahan masih berkesempatan. Dari Muhammad Zulfahmi Amhar. Assalamualaikum Puang. Tabe, bagaimana pembagian harta waris dan status nasab seorang anak hasil inseminasi buatan atau penyuntikan langsung sperma ke rahim tanpa melalui hubungan intim? Fadhal ya Syekh. Ya, jadi yang kita mau perjelas dulu, ya, itu inseminasi itu, ya, kan inseminasi itu sperma dari bapaknya, ya, yang disedot, kemudian disuntikkan masuk ke dalam rahim istrinya. Ya. Nah, jadi itu menggunakan alat bantu. Jadi sperma dari bapak yang sah disuntikkan masuk ke dalam rahim seorang ibu yang sah. Ya. Antara bapak dan ibu ini diikat oleh pernikahan yang sah. Ya, jadi hanya saja prosesnya inseminasi. Berarti anak yang lahir itu tetap anak sah. Kalau dia anak sah, maka tidak terhalang untuk mendapatkan kewarisan dari bapaknya dan dari ibunya. Nah, prosesnya itu bukanlah penyebab terjadinya kewarisan dan juga bukan penyebab terhalangnya untuk mendapatkan kewarisan. Jadi itu inseminasi itu hampir dipastikan tidak ada hubungannya dengan kewarisan. Tidak ada hubungannya itu. Yang berhubungan dengan kewarisan adalah status anak. Ya, status anak. Jadi sepanjang anak itu dianggap anak yang sah, sepanjang itu pula tetap berhak untuk mendapatkan kewarisan dari ayah ibunya. Nah itu karena nasab, karena masih dianggap itu memiliki keterkaitan nasab. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semoga pertanyaan yang ada telah terjawab dengan puas. Kalaupun tak puas, nanti bisa dipertanyakan lagi di kesempatan berikutnya. Baik, pada akhir kajian kita malam hari ini, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Guru Ta untuk memberkahi dengan doa. Tafadhol. Kita sebagaimana tradisi Antri Guru Ta, setiap kajian virtual kita itu kita baca barakat ad-dariyah. Ya, jadi ini doanya Antri Guru Ta, Ketua Umum PBDDI, yang kita akan jadikan panduan doa. Dimohon keikhlasannya para jemaah virtual untuk mengaminkan. Semoga kita semua ya, tetap mendapatkan aliran berkah dari Antri Guru Ta semuanya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam.
an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i wa saqam ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'iyyata dari da'wa wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'a'il mutqinin wal murabbin al mukhlasin wa ja'al manaran ariqan lil ulumil islamiyyah وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك وأتمم جميع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق وأصلح ذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولتنا إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير وجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة وجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين بالصراط المستقيم صراط الذين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Guru Tak atas bimbingannya pada malam hari ini. Demikian pula kepada para hadirin atas waktunya untuk membersamai kita pada kajian malam hari ini. Insya Allah diharapkan kehadiran Tak di kajian berikutnya pada Al-Mubahasul Khamis fil Asabah. Insya Allah. Demikian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wa adawati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Iya.